Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari beranggotakan saya sendiri, Reza Putra Andana, dan Muhammad Ibrahim Haikal, terus ada Revian Ardiansyah, dan yang terakhir adalah Muhammad Ilham. Baik, di sini akan saya mengulas tentang aplikasi penggajian dari kasus tentang penerimaan data karyawan yang berhak mendapatkan gaji di bulan berjalan dari kelompok 7 karyawan, dan kami adalah kelompok 8 untuk membuat aplikasi penggajian. Nah, berikut adalah spoiler dari aplikasi penggajiannya. Di antaranya ada empat tahapan, ada 4 menu: data jabatan, data pegawai, data kehadiran, dan laporan gajian. Antaranya ada misalkan tambah jabatan, nama jabatan, misalkan contoh HRD, gaji pokoknya adalah 3 juta, 3.030, 303 juta, tunjangannya ada 1 juta, dan uang makannya 100.000, contoh sebagai contoh 100.000 yang 1 juta. Ini muncul ya, bisa kita edit juga. Contoh, jadi uang makannya 200.000. Oh. Nah, dari menu data pegawai, kita bisa menambah data pegawai. Contohnya ada NIK 123, nama pegawainya Ilham, Revian, kelaminnya pria, jabatannya HRD, tanggal masuknya tanggal 1 bulan 1 2023, dan statusnya adalah pegawai tetap, gajinya 6 juta, save. Tapi di sini ada keterangan belum digaji ya. Nah, kita bisa langsung masukin aja, misalkan kehadirannya di sini ada ID pegawai, nama pegawainya, jabatannya kan. Terus ini kehadirannya, misalkan Revian cuma hadir 29 hari, dari izin 1 hari, apanya nggak ada, terus sakitnya juga nggak ada. Nah, ini perhatian untuk misalkan dari 1 hari dipotong 10.000 jika tidak masuk tanpa pengecualian. Jadi kalau misalkan mau apapun tanpa pengecualian itu nggak masuk ya dipotong. Kan contoh dipotong potongan 10.000 nih. 10.000 sudah digaji. Nah, ini ada di sini ada notifnya sudah digaji. Nah, untuk misalkan dari data kan tadi data pegawai udah kan, terus data kehadiran nih di sini. Tambah action. Nah, ini misalkan contoh bulannya bulan 1, tanggal 1 bulan 1 2023, NIK-nya yang tadi kan, nama pegawainya Revian, jenis kelaminnya pria, nama jabatannya HRD, 29 hari, sakit 1, izin enggak. Ini untuk misalkan formulir daftar kehadiran. Nah, di sini udah ada. Untuk diedit bisa, delete juga bisa. Nah, untuk ini menu terakhir adalah laporan penggajian. Ini ada, jadi cuman nge-review doang gitu. Jadi nampilin result hasil dari gajinya doang kan. Di sini kan ada tuh penggajian doang kan dari sininya. Kenapa nggak pakai admin atau misalkan session admin member? Ya karena masuknya ke sini, ke karyawan sini, aplikasi dari kelompok 7. Nah, ini sekian mungkin dari tampilan ini, mungkin dari tahap pertama di sini akan dijelaskan oleh menerangkan struktur basis data yang digunakan. Mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Ibrahim Haikal. Silahkan Ibrahim Haikal. Maaf itu di mute. Nah, di sini saya akan menjelaskan basis datanya. Sini saya menjelaskan dari
menyalakan SHMPP-nya, lalu menuju localhost. Di sini database penggajiannya. Di sini terdiri dari 4 tabel dari data jabatan. Data jabatan terdiri dari ID jabatan, nama, gaji, transportasi, tunjangan transportasi, uang makan. Kalau data kehadirannya terdiri dari ID, bulan, NIK, nama, jenis kelamin, nama jabatan, hadir, sakit, izin, dan alfa. Sedangkan data pegawai, ID pegawai, NIK, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, dan gaji atau sudut digajinya. Lalu di data penggajian. Data penggajian di sini ID penggajian, tanggal penggajian, pegawai, kehadiran, izin, alfa, sakit, dan potongan. Sekian dari saya, dan Saudara Ilham menjelaskan tentang source code-nya. Boleh. Maaf, misalkan untuk selanjutnya mungkin source code ya dijelaskan sama saya sendiri, Reza. Mungkin nanti dibantu oleh Ilham. Oke, kita buka Visual Code-nya dulu ya. Ntar kita share screen. Sudah ada. Tadi kan udah dijelasin sama saudara saya, rekan saya Ibrahim Haikal tentang struktur basis datanya itu menerangkan bagaimana kan. Terus itu kalau misalkan udah dibuat si basis datanya gitu, si database-nya. Nah, mungkin kita harus masuk ke database-nya dulu nih. Kita lihat dulu nih. Kan itu si Ibrahim Haikal kan bikin pakai SAM ya, si MySQL-nya, database-nya. Nah, ininya disamain dulu. Misalkan database-nya kan penggajian nih. Ini juga sama kan, ini penggajian. Kita masuk ke Localhost. Nah, ini nih penggajian. Nah, ini penggajian. Nah, selepas misalkan si database-nya udah ini, mungkin si hostname-nya juga pasti default gitu kan. Hostname-nya localhost, username-nya root, password juga dikosongin biar nggak susah gitu. Nah, selepas misalkan udah konfigurasi database, mungkin tahap selanjutnya kita harus mengatur autoload-nya dulu. Diganti menjadi URL ini, autoload helper-nya. Nah, terus masuk ke config. Untuk config yang baris lain ke-26 ini config base URL itu harus misalkan localhost penggajian menyesuaikan untuk ininya nih. Lanjut, mungkin tahap selanjutnya setelah mengatur semuanya udah connect gitu, semuanya udah connect semua. Udah connect semua, tinggal kita menjelaskan tentang controllernya mana sih? Nah, ini controller ada 4 codingan, diantaranya ada jabatan, kehadiran pegawai, dan welcome. Ini welcome-nya dislot view home menu, fungsinya index. Nah, untuk pegawai ini biasa pakai kelas pegawai, extend, CI, controller, dan public construct. Nah, untuk kehadiran sama juga kayak gini ada CURD juga. Nah, mungkin untuk codingan selanjutnya kayak misalkan view kan ini ada view ini mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ilham, rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Reza Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dimulai dari model dan view-nya. Maaf,
Ilham mohon share screen, di sini nggak ada. Baik, sebentar lagi loading. Baik, dimulai dari modelnya. Di model ini terdapat 3 file yaitu jabatan model, kehadiran model, dan pegawai model. Di dalam jabatan model hanya terdapat function CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Fungsi read by ini untuk membaca dari read ini ke dalam editnya. Di dalam kehadiran model juga kurang lebih sama. Ada CRUD, create, read, update, dan delete. Di pegawai model juga ada CRUD, hanya saja ditambahkan 2 function yaitu function gaji dan function gajian. Di function gaji ini dijadikan untuk transaksi. Dan gajian ini juga untuk apa namanya? Mengganti nama dari belum gajian jadi sudah digaji. Lalu di dalam view-nya terdapat 3 folder dan 1 file untuk masuk ke dalam home menu. Terdiri dari 3 folder yaitu jabatan, kehadiran, dan pegawai. Di dalam folder jabatan terdapat form jabatan untuk menambahkan data jabatan dan list jabatan untuk membaca data dari form jabatannya. Di dalam form kehadiran juga sama, terdapat 2 file, form kehadiran dan listnya. Di form kehadiran ini untuk menambahkan dan list ini untuk membaca data dari form kehadiran ini. Di folder pegawai terdapat 4 file, yaitu terdiri dari form pegawainya untuk menambahkan data pegawai, list pegawainya untuk membacakan data dari form pegawai yang ditambahkan, lalu di dalam form penggajian untuk menambahkan data penggajian dan di list gajian untuk membaca data dari form yang sudah diisi dari form penggajian ini. Sudah, segitu saja dari saya. Dilanjut kepada Revian Ardiansah. Baik, terima kasih rekan kami Ilham. Saya di sini akan menjelaskan tentang API dan Postman-nya. Untuk membuat file API, yaitu masukkan di dalam controllers, terus kita buat file API-nya. Di sini kita membuat file yaitu pegawai, yang dimana fungsinya adalah construct, index get, index delete, ada function index post, ada index put, dan di sini untuk modelnya ngambil dari model, yang dimana kita buat filenya yaitu pegawai model.php. Nah, di sini untuk selanjutnya kita ke Postman, yaitu kita harus membuat key-nya dulu, yaitu x min API strip key, yang dimana value-nya itu penggajian, dan selanjutnya ditulis di sini localhost / penggajian, yaitu project kita, API-nya adalah file kita, pegawainya itu dalamnya API. Tanda tanya, masukkan lagi key-nya kita, x strip API strip key sampai dengan penggajian, yaitu penggajiannya value-nya.
Setelah itu kita send. Karena di sini database-nya error, ya dikarenakan database-nya kita itu tidak terpanggil. Jadi mohon maaf dari kami atas database-nya tidak muncul. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Repian. Cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan karena database-nya tidak bisa terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.